Tiga ya, tiga aja penanya. Satu, apa? Pak, ini soal beras Pak, kemarin katanya surplus 3,6 juta ton. Oke. Sebenarnya di pasaran Di 4,8 juta. Tapi di pasar Cipinang itu sudah 1 bulan itu kan tidak ada stok dan juga retail modern untuk beras. Kata siapa? Tadi kita ada tim yang di sana. Dari media apa? Saya tadi dari Pak. Oke. Juga selain itu di retail modern. Oke. Juga beberapa mall kan kosongnya stok beras sampai belum pasang sampai Pak. Gimana? Nah, aku bagi dua ya. Ada pasar tradisional, ada pasar modern. Oke? Sepakat ya? Pasar tradisional yang disuplai oleh penggilingan kecil menengah kecil. Oke? Pasar modern disuplai oleh pabrik besar. Oke? Nah, pabrik besar jumlahnya seluruh Indonesia 1065. Pabrik kecil, menengah 7.300. Pabrik kecil 161.000. Ini ditangkap dulu ya. Dari seluruh pabrik ini, kapasitas pabrik yang kecil itu 161.000, kapasitasnya adalah 116 juta ton per tahun. Gabah kita itu hanya 65 juta ton. Pertanyaan saya, teman-teman wartawan, apakah dengan penggilingan kecil cukup untuk menggiling produksi beras Indonesia? Saya ulangi, gabah yang mau digiling itu adalah 65 juta ton. Tapi kapasitas pabrik 116 juta ton yang kecil. Pertanyaanku, apakah pabrik kecil ini bisa menggiling padi yang tersedia di Indonesia? Jawabnya bisa kan? Karena 100.000, benar. Oke. Sekarang ada sedang. Itu kapasitasnya 21 juta ton. Kemudian ada yang besar, kapasitasnya 30 juta ton. Di sini terjadi kompetisi antar kecil dengan besar dan wartawan sudah tahu. Oke? Itu terjadi kompetisi. Jalurnya pasar kecil itu penggilingan dari petani, penggilingan kecil, kemudian pasar tradisional. Jalurnya pasar modern dari pabrik besar, kapasitas besar, bahkan itu bisa 1.000 ton per hari, itu jalurnya masuk ke pasar modern. Sudah tangkap maksudku? Yang terjadi hari ini berkurang, benar, ada yang kosong. Sepakat ya? Kemudian Anda mencoba, ada CNN ada nggak? Makasih ya, sudah beritakan tadi. Sudah baca beritanya yang terakhir, bahwa pesta, penggilingan kecil pesta, suplainya melimpah. Benar nggak? Terjadi Jawa Tengah, terjadi hukum pasar. Persoalannya kita mau memihak pada siapa? Yang kecil atau yang besar? Pemerintah menginginkan, pemerintah nih, bagaimana yang kecil ini jangan tertindas, penggilingan kecil, supaya dia ini ekonomi kerakyatan. Dan ini disubsidi oleh pemerintah 150 triliun, tahun ini 160 triliun disubsidi pangan. Nah, kalau yang besar biasanya bermain, harga gabah 6.500, yang besar langsung membeli 6.700, 7.000. Sehingga yang kecil tidak kebagian. Harusnya yang kecil ini dijaga 161.000. Mereka tidak kebagian. Yang terjadi sekarang, CNBC ada, terima kasih beritanya, bahwa tadi dari CNBC, saya sampai hafal medianya yang memuat, CNN memuat bahwa bahagia pesta penggilingan kecil, dan CNBC memuat bahwa pedagang eceran, pedagang tradisional itu omsetnya naik. Oke? Apa kesimpulan kita? Yuk, jangan tindas yang kecil. Beri ruang ekonomi
kerakyatan ekonomi kecil ini jangan diganggu. Ini yang besar kalau bisa kami beri karpet merah, masuk di perkebunan, bangun pabrik gula, itu ratusan triliun di sana butuh investasi. Agar republik ini kita tetap menyatu, jangan ada tertindas. Sudah paham maksudnya? Teman-teman wartawan? Clear? Yang tadi bertanya siapa? Sudah clear? Clear maksudnya? Ini jadi beras aman, stok banyak. Katakanlah ada kosong premium, itu nggak masalah. Justru ini menurut pedagang kecil dan penggilingan kecil itu berkah bagi mereka. Dan mereka yang bicara melalui CNN dan CNBC. Clear? Berarti Metro belum ke pasar tradisional. Nanti kalau pulang oh sudah tahu bahwa di sini naik. Beritakan. Berarti sudah tahu. Lanjutkan. Tidak boleh takut orang yang tidak salah. Ini negara hukum. Tidak boleh takut kalau tidak salah. Ini negara hukum. Apa? Enggak ada yang truk datang, berarti ada pengalihan. Karena beras meningkat, surplus 4,8 juta ton, stok kita tertinggi sepanjang sejarah 57 tahun, sekarang 3,9 juta ton setelah kita operasi pasar. Operasi pasar kita siapkan, sampaikan tolong teman-teman media, 1,3 juta ton kita keluarkan beras. Kita guyur ke pasar. Sambil menghidupi yang kecil ini. Ini nanti akan terbentuk struktur pasar baru. Paham maksudku? Ada pergeseran, konsumen lari ke tradisional. Dia lebih percaya tradisional, transparan, terbuka, murah. Kalau premium 17.000, 18.000, di sini harganya 13.000 sudah bagus berasnya. Itu secara alami nanti terjadi pergerakan. Logik kan? Sangat logik kan? Jadi beras tadi yang saya ulangi lagi, bukan persoalan oplos, persoalan campur. Ini adalah tidak sesuai standar. Standar premium adalah brokennya 15%. Oke? Tetapi di sini ada tadi sampai 59, brokennya 59. Itu sesuai lab, bukan sesuai Kementerian Pertanian. Kami menggunakan lab 13. Dan ada sampel kami ambil tadi ada 10, itu 33, brokennya 33%, dan itu dianggap premium. Pelanggarannya di situ. Clear? Masih ada pertanyaan? Pak, kalau soal satu klasifikasi jenis beras yang Doakan, tadi pembahasan. Itu mungkin lebih bagus nanti ke depan. sudah sampai tangan Pak? Tadi pembahasan, mungkin berikutnya setelah 17 Agustus kita arahan Pak Minggo tadi ratas. Nanti harganya jadi berapa Pak? Nanti setelah diputusin. Oke, masih ada? Kenapa? Doakan. Kita berdoa bersama. Yang jelas di sini akan ada fenomena baru, terbentuk struktur pasar baru, penggilingan kecil bereaksi, happy, bahagia, pengecer bahagia. Udah. Wartawan tersenyum. Udah. Itu kan?